Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih membahas tentang cerita sejarah di pertemuan kelima. Di pertemuan keempat kemarin kita membahas tentang menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, di dalam analisis ada kriteria yang digunakan dalam menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk, yaitu ada struktur teks, bahasa yang digunakan, teknik penulisan, makna yang terdapat di dalamnya. Dan ada juga kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fiksi, yaitu ada tema, alur, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, majas, dan nilai didik. Nah, kaidah kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah sudah kita bahas ya di minggu kemarin, yaitu di pertemuan keempat ya. Untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Nah, kalian pasti pernah membaca cerita sejarah, baik berupa fiksi maupun fakta. Cerita sejarah yang disajikan dalam berbagai bentuk tersebut tersusun dari nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui materi ini, kalian diperkenalkan dengan cara mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarahnya. Sini cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi karena didasarkan pada struktur yang ditulis. Struktur itu mencakup penjelasan umum dan penjelasan proses. Penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau pengungkapan kejadian penting pada suatu tempat atau waktu. Nah, kita lanjut ke dalam menyusun cerita sejarah terdapat nilai-nilai yang dapat disusun menjadi konteks yang utuh. Nah, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai moral ya, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak ya. Di sini ada nilai moral. Kemudian yang kedua ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Nah, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada dalam masyarakat. Kalau ini nilai religi atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Kemudian ada nilai estetis atau keindahan ya. Nilai pendidikan atau edukasi. Nah, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik ya. Itu pembelajaran juga. Kemudian nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan ya. Ini masuknya ke rasa seni. Kemudian ada nilai etika. Nilai etika yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada nilai politis ya. Nilai politis yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian di sini ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat ya. Kemudian nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nah, nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya ya. Kemudian ada nilai psikologis.
Nilai psikologis yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikologis manusia. Kemudian ada nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya nomor 12 ya. Nilai historis atau kesejarahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Ini sejarah. Kemudian ada nomor 13 nilai hukum. Nilai hukum yaitu nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Kemudian nomor 14-nya ada nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan status ekonomi atau permasalahan ekonomi masyarakat. Nah, yang terakhir ada nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Selanjutnya, menulis cerita sejarah pribadi. Kita lihat di sini, baik berupa fiksi maupun fakta, cerita sejarah dapat ditulis dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, ini ada 8 langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Kalau kita mau buat cerita, otomatis kita harus membuat tema, dan terakhir biasanya diisi dengan amanat. Nah, ini yang kedua ada menetapkan sasaran pembaca. Pembaca yang berbeda menjadikan teknik penyampaian teks berbeda pula ya. Kosakata yang dipilih disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembaca. Ya, jika sasaran pembacanya anak-anak, tentunya penyampaian yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa bergambar ya. Biasanya kalau kita membuat tulisan untuk anak-anak lebih tertarik kalau tulisannya diberi gambar ya. Kemudian yang ketiga ada merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur ya. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah jika cerita berbentuk narasi fiksi. Jika cerita berbentuk sejarah fakta, tentunya peristiwa itu langsung dianalisis menggunakan tahapan-tahapan yang runtut ya. Kemudian ada 4, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir ceritanya. Peristiwa utama atau pokok yang dipaparkan dikelompokkan ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Bagian awal lebih mengedepankan paparan, di bagian perkembangan biasanya sudah mulai terlihat adanya konflik, sedangkan akhir cerita biasanya menampilkan hikmah cerita tertentu untuk diteladani ya. Kemudian ini ada yang kelima, memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Nah, peristiwa utama dijelaskan dengan bagian-bagian pendukung cerita. Dengan penjelasan itu, bagian-bagian pokok menjadi lebih detail. Jika perlu, contoh atau gambaran-gambaran penjelas juga dapat dicantumkan ya. Kemudian ada menyusun tokoh dan perwatakan, latar dan sudut pandang ya. Di sini tokoh perlu ditentukan, mulai dari pemberian nama tokoh, perwatakan, sampai dukungan cerita yang hendak ditampilkan. Ini adalah latar waktu dan tempat juga menjadi pertimbangan. Sudut pandang dibuat untuk menyempurnakan cerita sejarah yang sudah dibuat ya. Kemudian ini memahami ejaan bahasa Indonesia ya. Sini struktur kalimat dan penggunaan tanda baca juga mempengaruhi makna teks cerita. Kalimat yang berbelit-belit biasanya menjadikan teks susah untuk dipahami, yang pada akhirnya membuat pembaca bosan ya. Jika kalimat yang disusun menarik, teks akan menarik pembaca dan memudahkan pembaca untuk mengerti ya. Kemudian ada nomor 8, menyusun kalimat dalam bentuk paragraf ya. Kalimat-kalimat dari draft disusun menjadi sebuah paragraf ya. Paragraf yang sesuai dengan format cerita. Format cerita itu dapat berupa kalimat langsung dengan sudut pandang tertentu, atau dapat pula kalimat yang tidak langsung ya. Lanjut ke nulis cerita sejarah pribadi. Di sini yang pertama ada biografi. Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang.
secara sederhana, biografi mencatat perjalanan hidup seseorang. Nah, biografi itu ditulis oleh orang lain ya. Nah, ini ada autobiografi sama memoir. Nah, kalau tadi biografi itu ditulis oleh orang lain, nah beda lagi kalau autobiografi. Nah, biografi yang ditulis oleh diri sendiri dinamakan autobiografi. Nah, ini mohon maaf, biografi itu ditulis oleh orang lain. Nah, kalau autobiografi ini ditulis oleh diri sendiri ya. Kemudian ada memoir. Nah, memoir disebut juga semi autobiografi ya. Memoir mencatat peristiwa masa lampau mengenai diri sendiri. Memoir menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita terhadap peristiwa yang dialami dengan tokoh-tokoh lain ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Kirimkan melalui WA masing-masing. Di sini saya menugaskan cari contoh biografi, autobiografi, dan memoir ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.